Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan. Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang. Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel, dan ia sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan bahwa ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati, karena karya salib Kristus belum terjadi. Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam, Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah, memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tetapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya, dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh
untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, Tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah, ada jemaat Tuhan yang baru bergabung di dalam ibadah ini. Boleh lambaikan tangan? Puji Tuhan, jemaat yang setia sama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat siang ini Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Oh ya Rama Takara, kami mau Tuhan doa pujian penyembahan kepadamu Tuhan. Inilah Tuhan kami Tuhan, kami persembahkan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Oh ya Rama Sikera Lama Takara Lama dalam nama Tuhan Yesus. Besar maha agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan.
besar Maha Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih
Bapa di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu dalam ibadah raya pada pagi ini. Jadilah kehendak-Mu di ibadah raya seperti di sorga. Kami bersyukur Tuhan baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Tuhan memelihara kesehatan kami. Tuhan berikan kami kekuatan. Dan Tuhan selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Karena Tuhan sayang sama kami. Karena itu kami puji, kami sembah, kami muliakan. Kami mengasihi Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami. Kalau hari ini kami ada dalam ibadah, di mana kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Kami siap hati kami diteburkan oleh kebenaran firman supaya hati kami diperbaharui. Kehendak-Mu menjadi kenyataan dalam hidup kami. Kami mengalami Tuhan secara pribadi masing-masing. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Indonesia. Indonesia dari Sabang sampai Merauke diberkati, dipulihkan, diselamatkan banyak jiwa dari penduduk 267 juta jiwa. Kami percaya rencana-Mu tidak pernah gagal bagi Indonesia. Dalam era pencurahan Roh Kudus yang ketiga ini akan membawa dampak yang besar untuk Indonesia. Dan kami percaya Indonesia lebih baik. Pemilihan presiden tahun 2024 akan muncul, akan tampil presiden yang baik, yang takut akan Tuhan, yang cinta NKRI dan cinta rakyat Indonesia. Tuhan akan memilih karena pemerintahan ditetapkan oleh Allah. Dan kami rindu Indonesia dipulihkan secara total. Karena itu terima kasih Bapak. Kami berdoa pemimpin rohani kami, Pak Niko dan keluarga besar dan wakilnya, Pak Beni, keluarganya dan staf gembala diberkati. Dan Pak Sunardi sebagai gembala cabang kami dan keluarganya diberkati. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Mereka akan dipelihara, mereka diberkati, mereka dipakai Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan masa kini dan di Urape. Terima kasih Tuhan. Kami percaya generasi Yeremia akan tampil, akan muncul, akan bangkit, baik di Pendoharen, baik semua gereja-gereja yang ada. Kami percaya anak-anak muda yang sudah kembali dari Sukabumi, mereka sudah diperlengkapi dengan firman. Mereka sudah dipersiapkan dengan kebenaran firman oleh hamba Pak Sunardi. Kami percaya benih firman yang ditabur di tanah yang baik akan muncul, berakar, berbuah. Semua untuk kemuliaan nama Yesus. Karena kami percaya generasi Yeremia ini akan Tuhan pakai lebih dasar. Karena hari-hari ini ada hari di mana Roh Kudus bekerja secara ajaib. Terima kasih. Kami berdoa jemaat-Mu yang sudah hadir. Mungkin ada persoalan mereka secara pribadi, masalah, kesulitan. Biarlah mereka menganggap kebahagiaan apabila mereka mengalami pencobaan. Sebab Allah setia. Pencobaan itu biasa. Dan ketika mereka mengalami pencobaan, mereka diuji, mereka mengalami kemenangan demi kemenangan, dan mereka menjadi bangkit jadi pemenang. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur lingkungan PBR ini, RT, RW, Tuhan memberkati. Dan kami percaya Tuhan Engkau sedang melawat daerah ini. Banyak jiwa-jiwa di sekeliling kami. Kami lepaskan pertobatan di daerah ini supaya mereka mengalami Tuhan secara pribadi. Dan kami percaya penuaian jiwa-jiwa yang terakhir, yang terbesar hari ini akan terjadi di dalam Pendoharen Tangerang Selatan, Tangerang Utara. Terima kasih Bapak. Sebentar lagi kami dengar firman-Mu melalui hamba-Mu Pak Sunardi. Persiapkan hamba-Mu dengan urapan yang baru,
kuasa yang daripada sorga. Turunlah Roh Kudus memenuhi, mencengkeram hati kami, sehingga mata kami tertuju kepada Tuhan. Mata kami dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga firman itu menjadi tempat di hati kami, boleh mengalami satu pengalaman bersama dengan Tuhan, dan kami boleh dimerdekakan oleh firman Allah, dimerdekakan oleh kuasa surgawi. Kami percaya, kami pulang jemaat pulang mengalami kemerdekaan, pemulihan, kelepasan, dan diberkati berlimpah-limpah, dan tetap menjadi umat-Nya pula. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau sudah mendengar setiap doa kami, karena kami doa, balaskan doa kami dengan satu nama, Yesus Kristus termulia, dan segala puji kami dia. Dalam nama kami berdoa dan Yesus. Katakan bersama, amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur. Kita umat pilihan Tuhan. Kita beda dengan orang dunia. Karena apa? Karena kita sudah diberi kuasa. Amin. Yuk kita memuji Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di mana? Di bawah kakiku. Kupakai kuasa dari Raja
kembali. Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Amin. 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 Haleluya Yesus. Kita bukan aja makan dan minum anggur ini, tapi biarlah kita mengerti akan pengorbanan Tuhan yang luar biasa buat kita semuanya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Katakan lagi, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, Yesus, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, Terima kasih Tuhan Yesus. karena salib-Mu Ya, terima kasih Tuhan. ku menang. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Semuanya karena salib-Mu Tuhan. Semuanya karena salib-Mu Tuhan Yesus.
Terima kasih untuk ini semuanya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Menamakan namamu, semuanya karena salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Semuanya karena salib Tuhan Yesus. Kehidupan kami berarti Tuhan karena salib-Mu. Keselamatan terjadi Tuhan karena salib-Mu Tuhan Yesus. Sorga menjadi kepastian bagi kami karena salib-Mu Tuhan Yesus. Damai sejahtera boleh kami hidupi Tuhan karena salib-Mu. Bahkan berkat-berkat-Mu Tuhan Yesus. Boleh kami nikmati semuanya karena salib-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Kau sembunyikan kami Tuhan. Di dalam kedalaman kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau menutupi kami Tuhan. Dengan kasih-Mu. Dengan darah-Mu yang tidak ternilai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicara Roh Kudus bagi kami semuanya. Ya firman-Mu Tuhan yang hidup, yang berotoritas, berkuasa dalam kehidupan kami. Kami serahkan ruangan ini jengkal ke dalam tangan-Mu. Terima hati dan pikiran kami, semuanya kami mau tundukkan di bawah kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu memberikan kehidupan. Dan kehidupan dalam segala kelimpahan Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Berbicara baik kami semuanya. Kami sambut firman-Mu penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Dan selalu mengucap syukur dan percaya di sayang Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin, 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 amin. Shalom saudara. Tidak terasa saudara, kita berada di semester kedua, ya, bulan Juli tahun 2023. Saya percaya semuanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Semuanya karena salib Kristus. Bulan yang lalu kita berbicara mengenai identitas saudara, identitas saya di dalam Kristus. Bulan Juli ini kita akan belajar sama-sama bahwa saudara dan saya adalah ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Amin. Saudara kita mengerti bahwa saudara adalah identitasmu, ada identitas Kristus dalam kehidupan kita. Identitas kita adalah lebih daripada pemenang. Amin. Amin. Ya, kemarin ada GC, kita sama-sama 2 hari saudara 1 malam. Ya. Mendapatkan satu gambaran true identity. Kebenaran identitas saudara dan sebenarnya di dalam Tuhan. Dan bulan Juli ini saudara akan diberkati dengan firman Tuhan. Bagaimana saudara menyadari bahwa kehidupan yang lamamu sudah dipakukan di atas kayu salib. Amin. Kehidupan yang lamamu sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Amin. Kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Dan sesungguhnya firman Tuhan mengatakan yang baru itu sudah datang. Amin. 2 Korintus 5 ayat 17 kita baca sama-sama saudara. Dapat semuanya? 2 Korintus 5 ayat 17. Yuk, dapat semuanya? Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Sampai di sini dulu saudara. Siapa yang ada di dalam Kristus? Cuma Pak Jonathan aja. Jangan setengah tian. Kalau setengah tian itu. Siapa yang ada di dalam Kristus? Amin.
Semuanya saudara dan saya ada di dalam Kristus. Amin. Untuk itu berarti ayat ini selanjutnya untuk saudara dan saya. Amin. Mari saudara kita setiap baca firman Tuhan, saudara mesti pilah-pilah. Nanti lain kali saya bicara lebih detail. Ada 3 kelompok manusia sebenarnya. Yang pertama adalah orang-orang Yahudi ya sebagai pusat daripada ya pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan. Yang kedua adalah orang-orang yang di luar Tuhan. Yang ketiga adalah umat yang kedua adalah orang-orang Gentile, orang-orang yang dikatakan Yunani pada saat itu. Orang-orang di luar Tuhan. Yang ketiga adalah anak-anak Allah, saudara dan saya. Nah kita semuanya anak-anak Allah ada dalam Kristus. Amin. Nah untuk itu kita lihat di sini. Jadi siapa yang ada dalam Kristus? Kita terus selanjutnya 3, 2, 1. Iya adalah apa saudara? Ciptaan yang baru, yang lama sudah. Sesungguhnya yang baru sudah. Oke, biarin aja dulu di sini. Perhatikan saudara. Ya, dikatakan jadi siapa yang ada dalam Kristus. Saudara dan saya dalam Kristus. Firman Tuhan tidak menuliskan mereka. Tapi dia mengatakan iya. Iya itu jamak kata tunggal saudara. Tunggal. Saudara dan saya mau katakan atas kebenaran firman Tuhan. Setiap pribadi saudara dan saya adalah ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Bukan hanya satu kelompok. Bukan hanya satu denominasi. Perhatikan. Karena Tuhan bahkan beracara secara pribadi dengan saudara dan saya. Itu Tuhan mengadakan perjumpaan face to face dengan saudara dan saya. Amin. Bukan berbicara mengenai mereka. Bukan. Atau tapi iya. Kata tunggal. Ini adalah tadi saya suka sekali saudara. Ya, pujiannya Pak Wijoyo. Satu kata yang saya paling ingat. Ya. Dia menyembunyikan saudara di dalam kedalaman kasihnya. Itu Pak Wijoyo ya. Minggu ini Pak Wijoyo, minggu depan Pak Waluyo, minggu depannya lagi Pak Priyo, minggu kedepannya lagi saudara. Amin. Amin saudara, amin. Amin. Saya percaya senior-senior ada di sini. Kenapa dia boleh nyanyikan? Saya percaya beliau sudah merasakan bagaimana kedalaman kasih Tuhan dalam hidupannya. Amin. Amin. Yang boleh disembunyikan di dalam kedalaman kasih Tuhan. Amin. Dengan kata lain saudara, mungkin saya katakan ya umurnya sudah 70 Pak, 80 tahun enggak ada. Siapa bilang? Yoel 2 mengatakan dari 5 generasi akan dipakai Tuhan. Bukan hanya di sekolah minggu, bukan hanya Jesse. Semuanya saudara dan saya akan dipakai Tuhan bagi kemuliaannya. Amin. 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 Amin saudara. Ya. Ya. Mari saudara. Ya. Mari kita mau saudara ya. Bagaimana kita lihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Sadari Tuhan akan beracara pribadi lepas pribadi. Amin. Ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Amin. Kehidupan yang lama saudara sudah berlalu. Halo. Amin. Kehidupan yang lama sudah berlalu dikatakan yang lama sudah dan katakan ada kata-kata. Bukan yang baru sudah datang. Sesungguhnya. Apa sih kata sesungguhnya? Apa artinya kata sesungguhnya? Itu kebenaran dan kepastian. Pasti saya mau katakan lihat muka-mukanya semuanya hidup yang baru dalam Tuhan. Amin. Amin. Hidupan yang lama. Itu sudah. Serta kita lihat belajar sama-sama. Ya, saya mulai ayat ini saudara sama ayat yang kemarin saya sampaikan dengan anak JC. Anak JC penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kamu lihat muka-mukanya semuanya bersuka cita. Amin. Amin. Habis ini setelah itu anggota-anggota kul jangan khawatir. Setelah ini ada saatnya anggota kul akan rileks sama-sama dalam Tuhan. Amin. Amin. Dan setelah itu baru pengerja. Ya. Tapi oke, kita melihat saudara. Dikatakan sesungguhnya yang baru. Sesungguhnya yang baru itu akan atau apa saudara? Sudah. Kapan kata-kata sudah ini? Pada saat Tuhan Yesus atas kayu salib. Mengatakan sudah selesai. Amin. Amin. Bukan lagi yang di luar. Yang mudah-mudahan dan sebagainya. Hidupmu yang baru sudah datang. Kalau kita tahu hidup yang baru ini sudah datang. Ya. Masalahnya saudara. Seringkali kita masih melihat kehidupan kita yang lama. Padahal yang baru sudah datang. Begini saudara. Seringkali kita melihat yang namanya fakta. Katakan sama-sama dengan saya fakta. Sebelum kita melihat fakta itu. Ya, kita tidak akan kadang-kadang saudara. Enggak ada di sini di Afrika sana saudara. Enggak tahu kenapa banyak orang Afrika ya. Di semuanya pondok aren percaya akan kasih Tuhan. Amin. Tapi tahu enggak? Bahwa yang fakta yang saudara lihat secara kasat mata.
It's just temporary. Itu hanya temporary. Saudara lihat kamera ini fakta atau mimpi kita? Fakta. Lihat 10 tahun akan datang, kamera ini udah gak datang. Gak ada lagi. Kursi-kursi yang saudara duduki, saudara lihat itu kursi. Tapi saya percaya 5-10 tahun akan datang, saudara akan gak bisa lagi lihat kursi itu karena itu sudah rusak. Tapi apa yang kita mau belajar saudara? Apa yang tidak pernah berubah? Kalau Tuhan mengatakan yang baru sudah datang, pastikan kebenaran fakta yang sejati yang adalah permanen adalah firman Tuhan. Amin. Amin. Apa yang kamu lihat ini sebentar lagi akan selesai. Kita nggak tahu. Dia punya lifetime. Yang belajar di sini ada namanya MTBF. Apa yang namanya MTBF? Mean time before failure. Semuanya alat-alat itu ada waktunya, pasti akan fail. Tetapi apa yang tidak pernah fail? Janji Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin saudara. Untuk itu pada saat kita lihat ini saudara. Yang baru sudah datang. Pastikan saudara percaya. Hidupanmu saudara yang siang hari ini duduk bersama-sama kita semua mendengar firman Tuhan. Adalah hidup yang baru di dalam Tuhan. Mungkin berapa lama kamu tidak mengenal siapa engkau di dalam Tuhan. Tuhan sudah menunjukkan identitasmu di dalam Tuhan. Engkau adalah anak-anak Allah yang sangat dia sayangi. Yang kedua. Amin. Kita katakan hidupmu yang baru. Sudah datang. Sesungguhnya. Surely. Bukan dikatakan, ya bukan dikatakan nanti begini, nanti begitu, nanti begitu. Surely sudah datang. Amin. Sesungguhnya, sungguh-sungguh sudah datang. Jadi kehidupanmu yang sekarang, saya percaya adalah kehidupannya di dalam Kristus Yesus. Amin. Sehingga setiap orang memandang saudara saya, dia memandang Kristus yang ada di depan kita semuanya. Amin. Terus kita lihat saudara, oke. Setelah saya mengingatkan sekali lagi saudara ya. Apa sih kegagalan manusia pertama di Taman Eden? Apakah dia nyolong? Apakah dia bersinah? Ingat baik-baik. Dasar daripada kekalahan atau kesalahan atau bahkan dosa yang ada dari Taman Eden adalah, saudara tahu apa namanya? Unbelief. Ya saudara, pas saudara tidak percaya. Pas saudara mulai ragu-ragu. Apa iya hidupan saya baru? Apa iya sih saya disayang Tuhan? Kesaksian anak GC kemarin, ya pada saat bersaksi. Seringkali mereka merasa saya sendiri. Rasanya Tuhan biarkan saya sendiri. Hei, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, engkau ada di dalam. Siapa yang ada di dalam? Kristus. Engkau ada di dalam kasih-Nya Tuhan yang sempurna. Bahkan dia menyembunyikan engkau. He hid you. The depth of His love. Di dalam kedalaman kasih-Nya Tuhan. Jangan pernah. Ya, saya bersyukur. Saya percaya saudara. Kalau anak GC diubahkan, apalagi saudara dan saya, pasti saudara akan diubahkan. Engkau tidak pernah berjalan sendiri. Engkau ada di dalam kedalaman kasih Tuhan. Amin. Engkau ada di dalam kedalamannya kasih Tuhan. Amin. Amin. Untuk itu kita melihat saudara, ya. Betapa jangan tidak percaya. Karena pas Adam dikatakan, ya semuanya dikatakan, semuanya boleh kamu burung di udara, kau semuanya dikatakan, kau binatang semuanya berkuasa atas itu semuanya. Ya, apakah kita masih khawatir atas janji Tuhan dalam kehidupan kita? Burung di udara dia pelihara, bunga di ladang dia dandanin. Bahkan dikatakan, bukankah engkau lebih daripada itu semuanya? Yang tidak menabur, yang tidak mendandani dirinya, tapi Tuhan pelihara. Lebih lagi dikatakan, bukankah engkau adalah biji matanya Tuhan? Saudara baca di Alkitab 1001 macam saudara. Janji Tuhan dan pernyataan Tuhan bahwa itu saudara saya hidup yang baru di dalam Tuhan. Amin. Engkau bukan pecundang, engkau bukan yang dikalahkan, tapi engkau adalah lebih daripada pemenang. Karena salib Tuhan. Amin saudara. Saya minta waktu 2 menit saudara. Mungkin saudara sudah lupa. Apa Tuhan Yesus sudah kerjakan. Russell tolong siapkan videonya. Russell tolong videonya. Lo bisa minta lampunya digelapin Mas Andre.
Itulah yang tadi kita nyanyi, saudara. Karena salib Tuhan. Apakah saudara masih tidak percaya? Apa janji Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah saudara masih ragu-ragu? Apakah kita masih ragu-ragu atas janji Tuhan bahwa ada ciptaan yang baru? Roma 6 ayat yang ke-6. Saya masih ini Pak, saya masih lemah Pak. Saya masih gak bisa buang rokok Pak. Saya masih merokok Pak. Siang hari ini ada kabar baik. Karena kita tahu firman Tuhan mengatakan bahwa manusia lama kita apa saudara? Manusia lama kita apa? Sudah disalibkan. Percaya enggak? Amin. Jangan tidak percaya. Semuanya dikatakan kehidupan yang lama sudah disalibkan. Supaya apa saudara? Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Artinya apa? Ada kuasa dosa. Oh kalau begitu kita bisa berbuat dosa Pak. Ingat baik-baik ya. Statusmu, ya, kelemahan yang kita hadapi sebagai masih ada daging ini saudara. Ya, itu tidak mengubahkan kuasa Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Kuasa dosa itu sudah dikalahkan. Artinya apa? Kalau hari ini kamu nyolong, besok nyolong, itu kuasa dosa masih ada. Berarti engkau tidak menerima salib Kristus. Atau kau mau ngomong dengan Tuhan, Tuhan salibmu tidak cukup untuk membayar dosa saya. Tapi pada saat kamu sadari, salib Kristus segala-galanya di depan kita saudara. Saya percaya, firman Tuhan yang menuliskan kuasa dosa tidak ada dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Kuasa artinya kalau kamu dikuasai dengan satu dijajah, segala gerak-gerikmu semuanya oleh penguasa itu. Tapi firman Tuhan mengatakan kita sudah dibebaskan. Jadi dikatakan bahwa manusia lama kita apa saudara? Turut disalibkan. Dia katanya pada saat Tuhan Yesus tergantung atas kayu salib. Semuanya saudara dan saya itu kelemahanmu disalibkan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Saya minta dua orang anak GC cepat-cepat dan cepat-cepat yang Tian dengan apa? Junes cepat di sini Tian sama Junes. Ya. Coba kita lihat saudara sama-sama. Kita lihat ya cepat-cepat saya. Buka maskermu masih cakep Junes, cakep banget ya. Bukan masih cakep, angkat sini saya. Kita di sini dikatakan satu kiri kanan saya. Ya. Kita di sini adalah Kristus. Ya agak keriting sedikit nggak apa-apa Kristus. Ya. Kita tahu Kristus ini adalah manusia yang berdosa. Perhatikan baik-baik. Ini manusia berdosa. Siapa yang mesti disalibkan? Ini apa ini? Anak Yesus sudah tahu khotbah saya kemarin begini di anak Yesus. Ya. Siapa yang mesti disalibkan? Amin. Apakah? Karena kenapa dia disalibkan? Karena berbuat dosa. Yesus, adakah dia berdosa sehingga dia harus disalibkan? Dia tidak berbuat dosa. Tapi kita lihat di sini. Tapi dia mengambil tempatmu. Dia mengambil tempatmu. Bukankah dia tempatnya Yesus ada di mana? Ada di sorga. Tempatnya kemuliaan. Tidak ada sakit penyakit. Tidak ada kelemahan. Semuanya ada sukacita. Amin. Semuanya damai sejahtera. Tapi dia tinggalkan tempatnya. Dia mengambil tempat. Amin. Sehingga bentangan kiri kanannya seperti orang disalib. Kiri kanan tangannya. Ya, amin. Tangannya jiraf juga kiri kanan. Saudara, perhatikan. Kelemahan tubuhnya. Dikatakan dipakukan. Tidak berturut dipakukan. Dalam kasih Tuhan. Amin. Amin. Dipaku turut disalibkan. Supaya Junef boleh mendapatkan kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Amin. Kehidupan lamanya sudah dipakukan. Dan kehidupan barunya ada di mana saudara? Ada kemuliaan Tuhan. Tidak ada kuasa dosa. Saya percaya apa yang dikerjakan. Semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Junef. Terima kasih Tian.
Inilah hidupanmu di dalam Tuhan. Jangan mau lagi di sini. Kalau kamu masih tetap di sini, kamu ngomong, Tuhan, Yesus tidak cukup untuk menebus saya. Apakah demikian? Firman Tuhan mengatakan setelah ini tidak ada lagi penebusan. Yang ada apa saudara? Hanya neraka. Mari sadari setiap kelemahanmu sudah jangan hidup di dalam dosamu. Lanjut saudara. Roma 6. Ya, kita lanjut. Kita turun ke bawah sedikit. Ayatnya ke 11, 12. Tapi saya mau baca ayatnya 12 dulu. Baru saya nanti naik ke. Untuk itu, kita katakan sebab itu, hendaklah jangan dosa apa saudara? Berkuasa di dalam, supaya kamu jangan apa? Nah, sebab itu berarti ada yang sebelumnya. Itunya apa itu? Sebab itu. Nah ini kita baca ayatnya ke-11. Sebab itu, ayatnya ke-11. Ayatnya ke-11 saya coba, ayat ke-11. Demikian hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati, tetapi kami hidup bagi. Nah kalau ini semuanya kita sadari, ya baiklah kamu memandangnya. Saya katakan kemarin anak-anak GC, ya yang laki-laki semuanya, mungkin orang tua juga di sini nggak apa-apa. Ya, bagaimana kamu memandangnya? Pasti kamu memandang lawan jenismu. Jangan pikir nanti kamu bikin rusak anaknya ini. Nanti saya mau katakan anak-anak GC yang anak-anaknya bapak, yang youth semuanya, engkau sangat berharga di hadapan Tuhan. Jangan gampangkan tubuhmu untuk semuanya kiri kanan. Begitu juga yang laki-laki. Memandang dia adalah ciptaan Tuhan yang Tuhan sayangi. Bukan untuk dirusakin, bukan untuk disakiti, tapi untuk disayangi. Amin. Amin. Itu juga kita saudara. Ya. Mari kita melihat sesama kita. Pandang istrimu sebagai orang yang disayang Tuhan. Pandang suamimu orang yang diberkati Tuhan. Amin. Bukan untuk disakiti, bukan untuk apa lagi. Enggak, saya juga bertobat saudara. Ya. Mari saudara kita, mari bagaimana demikianlah kamu memandang. Bahwa kamu telah mati dalam dosa. Kehidupanmu yang lama sudah dikuburkan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Tapi hiduplah bagi kemuliaan Kristus Yesus. Amin. 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 Saya kata kemarin anak GC, ya, youth, anak-anak cewek, ya, hargai dirimu. Dirimu mahal di hadapan Tuhan. Saudara tahu apa artinya mahal? Gini saudara. Ya. Begini saudara. Saudara tahu nilainya saudara di hadapan Tuhan? Ada yang bisa bantu saya? Saya kasih ampau. Ada tahu saudara nilaimu di hadapan Tuhan? Oh saya miskin Pak. Siapa bilang kamu miskin? Cabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh saya nggak ada artinya. Siapa bilang kau nggak ada artinya? Ya. Amin. Kau berharga di hadapan Tuhan. Harganya bagaimana? Ada yang bisa bantu saya? Kalau saya punya rumah, ya. Sekalian mau beli rumah di Alfa Indah. Rumah saya udah tinggal berdua tinggalnya, ya naik turun ya itu. Gini saudara, artinya apa saudara gini? Ya. Seandainya, gak usah rumah lah, handphone saya. Handphone saya ini udah jadul banget. Saya beli di Singapura. Seandainya saya bilang, handphone saya ini harganya 500 juta. Mau gak saudara beli? Saudara pasti gak mau. Wah Pak Sunardi gak ada aja. Emangnya handphone pendeta bisa tembus surga? Apa mahalnya Pak? Sama aja. Tapi saudara, kalau ada yang tahu itu cuma bekas itu. Udah tahun berapa lagi nih? Saya udah lupa saya berapa tahun perputaran. Paling juga 2 juta. Hargamu yang mana? Yang 500 juta atau 2 juta? Atau ada orang yang berani beli handphone saya ini karena isinya banyak kontrolnya, banyak karunia. Dia berani beli 200 juta. Harga kamu di mana? 500 juta, 200 juta atau 2 juta? Harganya di mana? 200 juta.
Amin. Karena kenapa harganya sana? Karena orang berani beli 200 juta. Hei, semua katakan, oh namakan Aralabasyan. Tahu nggak? Saudara dibeli dengan apa? Darah Yesus. Saudara dan saya itu dibeli oleh darah Yesus. Harganya berapa? Ada yang bisa bayar harganya Tuhan Yesus. Itulah engkau di dalam Tuhan. Itulah nilaimu di dalam Tuhan. Jangan rusakkan ini semuanya. Amin. Yesus berani bayar. Amin. Kenapa dia nggak pakai lembu? Itu aja lembu apa sih namanya itu? Namanya saya macam-macam. Saya lihat ada jumbo, ada apa kiri kanan. Kenapa nggak pakai itu aja? Kenapa nggak pakai kambing aja? Karena engkau diciptakan serupa segambar Allah. Amin. Engkau mahal di hadapan Tuhan. Jangan menjadi anak-anak gampangan. Amin. Saudara dan saya berharga di hadapan. Lihat kiri kanannya muka yang berharga di hadapan Tuhan. Lihat berharga enggak atau katakan kiri kananmu engkau berharga di hadapan Tuhan. Amin. Bukan hanya di kematian orang bicara engkau orang yang mati dalam Tuhan berharga. No, saat ini siang hari ini engkau berharga karena salib Kristus. Amin. 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 Sering kita dengar hanya di ibadah kedukaan aja. Orang yang berharga, orang yang mati dalam Tuhan. No, engkau yang hidup berharga di hadapan Tuhan. Amin. Kenapa saya berani ngomong? Engkau dibayar dengan harga yang mahal. Amin. Dia tinggalkan surga itu, dia belikan semuanya saudara saya. Amin. Berikutnya kita buka Efesus 4. Sampai jam 3 lah ya gitu ya. Efesus 4 ayatnya ke 22 mulai. Yes. Dikatakan apa? Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Yang yaitu bahwa kamu apa? Berhubung dalam kehidupanmu apa kehidupan kamu yang harus. Alkitab itu tidak nulis untuk memenuhi Alkitab supaya Alkitab tebal, bukan. Setiap kata ya dalam harus apa bahasa Inggrisnya Lira? Mas ya. Gimana Pak? Ya itulah. Harus. Yang kata lain ini mandatory. Sama dengan saudara makan, itu harus saudara makan. Enggak makan ya mencoba diri sendiri namanya, bukan mencobai Tuhan. Tuhan kasih berkat kamu, kamu yang makan. Amin. Katakan kiri kananmu harus goyang, kalau enggak sampai goyang gitu harus berubah. Amin. Kita harus dikatakan meninggalkan manusia lama yang harus apa? Meninggalkan manusia lama yang menemui apa? Ya kecuali kalau saya mau binasa Pak, ya itu enggak apa-apa hidup yang lamamu, enggak apa-apa. Amin. Oleh nafsunya mensisakan. 23. Perhatikan nih 23. Apa sih? Atau lompat dulu 24 ya, 24 oke. 24 sebenarnya kita 23. Enggak apa-apa kayak orang dancing gitu loh. Dan apa saudara? Mengenakan manusia baru yang telah apa? Nah saya suka ini saudara. Tadi dikatakan sudah diubahkan. Nah firman Tuhan tidak pernah salah. Yang telah yang apa dikatakan mengenakan manusia baru yang sudah diciptakan. Amin. Di gambarannya di sini tadi Junef, bukan dia masih di sini, kamu sudah di sini. Halo. Saudara pun hidup dalam kemuliaan Tuhan. Mau ompong kayak mau engkau kemuliaan Tuhan ada dalam hidupanmu. Amin. Dulu masih pakai masker, saya bilang enggak apa-apa loh ompong saya ketutup. Sekarang bilang kalau pakai masker justru aneh kita. Ya enggak apa-apa lah, ompong saya kelihatan serta kemuliaan Tuhan ada dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Amin. Telah diciptakan menurut kehendak Allah. Dan kata lain Tuhan mau kembalikan kembali semuanya ke Kejadian 1, 27, 26, 27 bahwa engkau adalah segambar dengan serupa Allah. Yang berkuasa to rule the world. Untuk berkuasa mengatur dunia ini. Inilah semuanya. Jadi saya percaya Pondok Aren tidak ada yang kalah. Semuanya lebih daripada pemenang. Karena setiap Pondok Aren adalah orang yang sudah diubahkan Tuhan. Mulai dari sekolah minggu, GCU, semuanya sampai yang tua-tua. Semuanya diberkati Tuhan.
Bukan saya ngomong, firman Tuhan ngomong, amin. Menurut kehendak Allah, yang ada di dalamnya apa? Halo? Nyolong, bohong. Amin. Oke, sebelum saya masuk perjamuan kudus, tolong Pak Enrico, semua yang dibawa tolong suruh ke atas. Masih ada yang dibawa? Masih ada yang dibawa? Siapa? Oke. Saya minta supaya dengar firman Tuhan ini. Ya, amin. Amin. Kita lihat semuanya supaya saya mau supaya menyadari saudara akan diberkati. Sebentar kita lihat ayatnya luar biasa saudara. Ya. Dikatakan yang di dalamnya apa saudara? Kebenaran, kekudusan, imitasi. Ya kebenarannya ya kalau kamu dibayar. Ya. Melayani sana, melayani sini ya asal ada PK-nya Pak. Tuhan sudah berkati kita lebih daripada itu semuanya. Amin. 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 Dikatakan kehendak kali dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Apa arti kekudusan saudara? Apa arti kekudusan? Artinya set apart, dipisahkan. Yang ada dalam kehidupan ada kebenaran dan tidak sama dengan dunia. Berubahlah pemurakan budimu supaya kau bisa mengenal apa yang baik, apa yang kudus, apa yang sempurna di dalam Tuhan. Kekudusan tidak set apart. Sudah dipisahkan. Ya. Kalau orang lain ngomel-ngomel kedengaran kesampaian apa indah, semuanya sini ngomel-ngomelnya sebelum matahari semuanya sudah selesai. Amin. Semuanya diberkati Tuhan. Amin. 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 Kalau enggak sampai jam 5 sore nih saya kalau enggak kamu benar saudaraku. Kalau saya ngomong dengan kamu-kamu semuanya, saya enggak ngomong dengan kalau enggak sampai jam 5 sore benar-benar saya. Untuk itu, ya kita semuanya dikatakan kau dalam kebenaran. Hidupmu yang ada keluar kebenaran. Ngomong satu ya satu. Kalau ada, kalau enggak ada ya enggak ada. Amin. Amin. Kekudusan kau set apart, engkau sudah dipisahkan. Ingat baik-baik. Nanti pada Yesus datang kedua kali, saudara mengerti kenapa mesti ada kambing yang domba. Kita sudah dipisahkan, itu adalah orang dikuduskan saudara dan saya. Kita tidak bisa kudus, kita dikuduskan oleh Tuhan. Kita dipisahkan, dikuduskan itu set apart. Amin. Kita kembali ke 23. Untuk itu, apa dikatakan? 23. Apa sih yang mesti kita perbarui? Saya mau Pak jadi manusia yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apa yang baru sih? Mesti anting-antingnya mesti yang 7 kilo gitu deh sebentar datangnya jalannya gitu. Apanya yang diperbaharui saudara? Semuanya, hidungnya semuanya mesti nggak salah saudara. Tapi jangan gara-gara itu saudara utang kiri kanan. Ya, gara-gara mau beli parfum, orang lain parfumnya nggak tahu apa namanya. Ya, sepatunya kalau nggak pakai sepatu itu, kalau nggak pakai beli itu bukan kita nggak diterima Pak. Siapa bilang orang lain boleh tolak kamu tapi Yesus terima engkau apa adanya. Amin, amin. Tanpa kamu pakai beli hargamu sudah mahal, brother, sister. Amin, amin. Kamu lihat kos saya kalau down bolong bawahnya saudara. Saya di rumah sakit, susternya bilang, Pak bisa digantiin Pak anunya baju di lap-lap gitu. Saya bilang gak usah. Kenapa gak usah? Kolor saya bolong-bolong. Kelasnya boleh VIP. Kolornya bolong-bolong. Saya bilang Pak diganti baju aja Pak. Diganti aja kan di lap-lap aja Pak pagi-pagi. Saya bilang gak usah. Bukan gak apa-apa. Kolor saya bolong-bolong saudara. Itu yang saya suka. Terus kenapa? Masalah loh. Amin. Bilangin saya sudah mahal. Amin. Saudara saya mahal. Amin. Untuk itu apa yang berubah? Roh dan pikiran kita mesti berubah. Amin.
Pikiran kita ini yang dulu ada video. Nah ini mama pikiran saya, ini mama apa itu ya? Saya mengerti ya. Roma 12 ayat yang kedua. Apa dikatakan? Saudara mengerti sebenarnya perubahan pikiran sementara kita masuk perubahan roh. Apa itu perubahan pikiran? Berubahlah dengan apa? Janganlah kamu menjadi tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu bisa memberikan apa yang baik. Pembaharuan pikiranmu, pikiran budimu. Perubahan saudara mengerti apa namanya bertobat. Bertobat apa artinya bertobat saudara? Bertobat itu change of mind. Jadi kata lain sebenarnya apa yang Tuhan rubahkan. Roh dan kehidupan kita yang bertobat di dalam Tuhan. Pada saat pikiranmu diubahkan, saya percaya hidupanmu dalam pertobatan Tuhan. Amin. Yang tadinya intinya kamu tidak sadari itu menyakiti hati Tuhan. Sekarang tujuan kita setiap hari apa yang kita lakukan? Menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kita kerjakan semuanya membuat Tuhan Yesus tersenyum dari surga. Amin. Sesuai dengan pikiran kita. Sebentar saya kembali di sini saudara pikiran kita. Dan roh. Oke. Masih 47 ayat lagi saudara pelan-pelan aja. Amin. Ya saudara mau amin gak amin 47 ayat aja saya terus. Filipi 4 ayat ke-8. Untuk itu. Jadi akhirnya apa yang saudara perlu pikirkan? Wah saya disakitin Pak. Jengkel banget saya aduh. Itu gembalanya itu yang kurus-kurus tinggi itu. Gak mau perhatiin saya Pak. Disalamin matanya ke kiri ke kanan. Saya kecewa Pak. Saya nggak diperhatiin. Padahal saya sudah lakukan ini Pak. Saya sudah ikut kul Pak. Orang kul 1 minggu 2 kali, saya 7 kali Pak. Orang gereja jam 10, saya jam 6 udah ada di gereja Pak. Kita lah di sini. Apa kita mesti kamu pikirkan semuanya? Nah, itu ngatain saya Pak. Saya mau ke retret, gak boleh. Itu yang ngatain saya. Sakit Pak. Bapak gak tahu aja. Jua kondoaren penuh dengan sukacita, ada senyum, ada kasih, ada kuasa. Amin. 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 Enggak ada yang cemberut, liatin aja saudara. Kalau ada pengertian cemberut lapor saya. Nanti saya kasih beli bakpao. Supaya enggak cemberut lagi. Amin. Dikatakan apa? Akhirnya saudara yang benar. Semua yang mulia, yang adil. Semua yang suci, yang manis. Ya, yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan itu. Pikirkan itu semuanya. Amin. Amin. Oh Bapak enak Pak. Saya mesti pikirkan lagi bulan depan Pak mesti sebar kontrakan. Bulan depan urusan bulan depan. Hari ini bersuka cita dalam Tuhan. Amin. Amin. Karena Tuhan ada di sana. Amin. Tuhan menolong engkau. Amin. Nah masalahnya. Saya mau ini tes saudara ya. Siapa gambarnya? Russell? Halo, brother. Tidur atau enggak ya? Siapa gambarnya? Sering kali kalau kita bilang, jangan pikirkan lagi kamu sakit hati, jangan pikirkan lagi itu. Nah saya mau ngajak semua. Coba lihat ke depan. Gambar apa itu saudara? Itulah. Amin. Saya bilang gini. Jangan coba-coba ya. Bukankah hari ini setiap pagi saudara lihat apa? Handphone. Gak usah bohong lah, saya tahu lah. Ya. Gak usah bohong lah. Percuma. Ya. Tapi dikatakan kita lihat begitu banyak hal-hal yang mempengaruhi mata kita. Tapi saya mau katakan, coba semuanya saya katakan, gambar apa itu? Gajah
Pernah nggak lihat gajah warna merah? Mana ya? Oke. Oke, tutup Rasel, tutup gambarnya. Nah, saya mau bilang siang hari ini, coba semuanya kita jangan pikirkan gajah warna merah. Semuanya tutup mata, jangan pikirkan gajah warna merah. Jangan pikirkan apa? Gajah warna. Mau pikir ayam, mau pikirnya silahkan. Tapi jangan pikir gajah warna merah. Oke? Sudah? Bukan sulap, bukan sihir. Perhatikan. Oke, buka matamu. Kalau semakin kita bilang jangan pikirkan, kenyataannya semakin kau pikirkan. Gak usah jawab, semuanya jawab tahu kan? Semuanya jawab kan ya? Kau bilang jangan dipikirkan, semakin dipikirkan. Halo? Halo? Terus gimana Pak? Ini yang Tuhan mau berikan saudara. Biarlah pikiranmu itu, ya. Oke. Sekarang, tadi kita lihat gajah. Sekarang kita lihat gambar berikutnya Rasul. Gambar apa ini? Gambar apa? Luar biasa Pondok Aren. Saya kagum lah. Pertanyaan berikutnya, tingginya berapa meter? Nggak tahu ya. Sama, saya juga nggak tahu. Lihat Google 132 meter. Kita lihat artinya apa? Setelah saya perlihatkan ini, di atasnya isinya apa? Dilapisi dengan apa? Luar biasa Pondok Aren, luar biasa. Tahu dia, apalagi emas. Tahu. Perhatikan saudara, perhatikan apa yang sedang saya lakukan saudara. Perhatikan. Tadi pada saya katakan jangan pikirkan gajah merah, pikiranmu masih tetap pasti mikir gajah merah. Tapi setelah saya ganti dengan Monas, masih ingat kali nggak gajah merah? Enggak lagi. Dengan kata lain, pikiranmu harus digantikan dengan pikiran Kristus. Jangan pikir, iya Pak saya tahu saya berubah. Saya mesti berubah, saya mesti hidup depan saya yang baru. Tetapi saudara tidak mengambil, kamu tidak masuk. Kamu tidak, ya kamu sebutin aja lah. Saya minta minum. Kehidupanmu kamu tidak isi dengan kebenaran Allah. Yang kamu katakan jangan bohong. Ya di pikiranmu bohong aja, besok bohong lagi kamu. Karena posisi dalam otakmu itu dalam bawah saramu tidak digantikan. Gajah merah itu tidak digantikan dengan gambar Monas. Kalau pikiran mengenai dosa, kamu tidak gantikan dengan kebenaran Kristus, yang apa yang ada di sana terus? Oh iya Pak, saya nggak mau pikirkan lagi. Kamu pikirkan terus. Pada saat saya mau gantikan kebenaran Kristus. Benar. Ya. Saya hari Minggu masih berdoa di sini. Minggu malam saya mesti dirawat. Saya mesti masuk ke UGD dirawat. Senin, Selasa, saya udah pikir, saya sudah janji anak GC. Saya udah siap-siap telepon Alvin, Vin. Gantiin aja saya Vin, cari pembicara yang lain. Tapi saya percaya, saya hidup bukan dengan apa realita, tapi saya hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bahwa segala sakit penyakit saya sudah ditanggung di atas kayu salib, saudara. Amin. Lalu bilur-bilurnya saya sudah disembuhkan. Rapi jangan bawa mobil Pak. Hari Senin, Selasa, Minggu, Senin, Selasa saya dirawat di rumah sakit. Ya, tembak saudara. Oh itu karena Tuhan taruh. Bukan, emangnya Tuhan taruh. Saya yang salah. Kurang minum. Banyak makan vitamin C 1000 mili. Bertahun-tahun saya minum terus. Ya. Itu menyumbat. Ya, di kantong kemih saya. Apakah Tuhan yang taruh? Emang Tuhan kurang kerjaan taruh batu di kantong kemihmu. Tapi Tuhan mencatatkan kebenaran. Realitanya memang ada batu di kantong. Tapi kebenaran Tuhan yang permanen. Saya percaya kantung batu ini sementara. Akan selesai semuanya. Dan saya kembali, saudara, buktinya saya boleh melayani pagi hari ini. Bukan ketombokan saya, ampuni saya Tuhan. Tapi saya menyatakan realita. Amin. Oh kita lihat di sini. Ya, pada saat pikiranmu digantikan. Realitanya digantikan dengan kebenarannya permanen. Itu firman Tuhan. Senin, Selasa. Minggu, Senin, Selasa. Saya di rumah sakit. Rabu saya langsung ke Sukabumi. Kamis, Jumat. Rabu, Kamis, Jumat.
ikut sama anak-anak semuanya. Sabtu, minta maaf saya nggak ikut di Sentul, istirahat dulu 1 hari untuk bisa melayani pagi hari ini saudara. Amin. Amin. Saya percaya inilah saya mau katakan. Ya, pada saat pikiranmu digantikan dengan pikiran Kristus. Sekali lagi, itulah kebenaran yang terjadi di kehidupan kita. Amin. Itulah kasih Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Amin saudara. Untuk itu saudara, ya mari saudara. Ya cepat saya, Roma 8 ayat 6. Apa dikatakan? Tadi kita sudah rubah pikiran. Sekarang apa perubahan roh? Dikatakan apa saudara? Dapat sama-sama 3, 2, 1. Karena keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah apa saudara? Amin. Biarlah saudara, roh dan pikiran kita diubahkan. Pikiran kita di set apart. Yang ada pikiran adalah pikiran Kristus. Ya, yang tidak baik tinggalin semuanya. Gantikan dengan pikiran Kristus. Gambar gajah merah diganti dengan gambar Monas. Gambar kepahitan semua diganti dengan Tuhan sayang saya. Amin. Kemarin Michael sampaikan juga. Apa artinya Tuhan sayang kita semuanya? Apa artinya Tuhan sayang berharga bagi kita semuanya? Ya, kita mau bilang saudara. Walaupun satu dunia, berapa? Satu dunia tidak sayang saya. Tapi kalau Tuhan sayang saya, itu cukup bagi saya untuk mengasihi Tuhan saudara. Amin. Amin. Apalagi cuma 1-2 orang. Forget it. Karena saudara adalah orang yang paling disayang Tuhan. Amin. Untuk itu saudara. Ya. Mari saya kembali ke Efesus 4. Ayat 25 dan 28. Sampai ke 28. Efesus 4. Ya. Karena itu, apa saudara? Ini perhatikan, sebentar kita baca saudara. Hasilnya pada saat kamu rohmu diubahkan dan pikiranmu diubahkan. Apa hasilnya? Perhatikan. Ya, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Karena itu buanglah apa saudara? Dusta dan berkatalah apa saudara? Benar. Karena kita adalah apa saudara? Sesama kita semuanya. Kita pandanglah semuanya orang benar. Ya apa iya? Amin. Lihat kiri kananmu. Dia orang benar. Bukan dia untuk disiksa. Ya. Habis dia apa bikin masalah. Biarin aja. Salibkan aja dia pak gitu. Dia orang benar. Suamimu, istrimu dia orang benar. Anak-anakmu semuanya orang benar. Amin. Amin. Karena kita ya ayatnya saya lompat aja 28 aja langsung. Ayatnya 28. Saudara baca di rumah 26, 27 Saya lompat. Apa dikatakan? Perubahan apa yang terjadi saudara? Perhatikan baik-baik. Dikatakan apa? Orang yang apa? Orang yang mencuri janganlah apa saudara? Tetapi perhatikan. Orang yang mencuri tidak mencuri lagi tetapi baiklah ia bekerja. Nah jangan habis itu saya nggak mencuri lagi. Habis itu kita tinggal aja pak. Nanti Tuhan nanti berkatnya turun dari langit. Begitu? Enggak. Tapi orang yang mencuri dikatakan tapi biarlah bekerja keras. Kita bisa bekerja, amin. Apa saudara melakukan pekerjaan yang baik. Dengan, amin. Amin. Berkat itu enggak nebeng-nebeng. Berkat itu karyamu sendiri, amin. Lihat kedua tanganmu, saya sudah berulang kali, kedua tanganmu sudah diberkati Tuhan. Apa yang kau pegang, apa yang kau perbuat, semuanya Tuhan buat berhasil. Bukan saya ngomong, firman Tuhan ngomong. Amin. Bukan saya percaya, engkau akan tidak menjadi minta-minta. Firman Tuhan mengatakan orang benar tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Apa yang kau kerjakan pasti buat berhasil. Amin. Kerjakan apa yang kau bisa kerjakan. Amin. Ada gembala-gembala kul di sini. Dia sampaikan kepada gembala kul, saya bisa ini pak, saya bisa ini pak. Saya percaya gembala kul akan membuka, saya katakan ya, bersama-sama untuk memberikan sesuatu jalan keluar. Amin. Jangan kita tangguh tangan aja, nanti tunggu dari gereja aja pak. Kau memposisikan dirimu, engkau adalah pecundang, bukan lebih daripada penang. Amin. Dikatakan tangannya dan perhatikan baik-baik. Bukan hanya itu. Pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya apa saudara? Tadinya mencuri. Tuhan ubahkan apa? Supaya dapat apa saudara? Memberi. Amin. Amin. Mental kamu bukan mental victim. Menerima terus. No. Ujungnya kau akan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Jadi memberi. Dia sampaikan saudara, ya semua anggota-anggota kul dengar saudara, ya nanti Pak Riko sampaikan nanti lebih detailnya, ya
Ya, bilangin gembala-gembala kulmu, kita mau relax dong Pak, gitu. Ya, gereja akan mensupport itu semuanya. Amin. 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 Semuanya gotong-gotong tanya ke kami, kami mau ini Pak. Relax Pak, mau jalan-jalan gitu aja lah kasarnya. Bilang gembala kulmu, Pak kami mau jalan-jalan juga. Ya, nanti Pak Riko atur. Pak Wijo yang ngatur uangnya. Semuanya kita, Tuhan yang ngatur semuanya. Berkat Tuhan selalu baru setiap hari, amin. Tidak ada yang tidak mustahil, semuanya Tuhan cukupkan bagi kita semuanya, amin. Amin. Kita lihat di sini supaya bayangkan orang yang mencuri. Tuhan ubahkan, apa saudara, untuk menjadi pekerja keras. Untuk bekerja keras pasti diberkati oleh perbuatan tangannya. Dan dia akhirnya apa saudara? Memberi. Amin. Amin. Untuk itulah saudara. Ya, yang kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan gak mau engkau menjadi peminta-peminta. Tuhanmu luar biasa. Tuhanmu kaya di sorga. Amin. Hiduplah jadi berkat bagi sesama kita. Orang lain melihat kenapa ya Pondok Aren. Karena ada Tuhannya, Tuhan Yesus Pondok Aren. Amin. Amin. Jangan menjadi minta-minta begini. Balik. Saudara akan memberkati. Amin. Dulu begini terus balik. Kau menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Untuk itu saya katakan semua pekerja tolong naik supaya dengar firman Tuhan ini. Saya gak mau saudara kerja Pondok Aren jadi susah. Semuanya diberkati Tuhan. Amin. Kerja. Amin. Saya katakan kemarin anak GC. Saya bilang hari ini kau masih GC. Besok menjadi engkau anak dewasa. Laki-laki dewasa. Jadi laki-laki. Yang dewasa di dalam Tuhan. Amin. Satu saat kau berkeluarga. Jadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab. Kasih makan anak istrimu. Amin. Be a man in Christ. Amin. Amin. Jangan tidur di rumah terus pangku-pangku tangan nonton TV, main TikTok. Suruh ketemu saya. Saya kasih ampau. Ampaunya firman Tuhan. Amin. Tunggu ketemu saya, ketemu Pak Waluyo. Amin. Yang terakhir semua kita udah jam 12 belum, masih 2 jam lah ya. Kemarin saya ambil Kak Basya dengan Matthew dengan Joshua. Hari ini karena bapaknya, ya Pak Riko. Maju ke Pak Riko, saya minta bantu ke depan Pak Riko, Joshua dengan Matthew. Ya saya. Bukan saya Pak. Ini gede-gede semua ini, aduh. Ada yang lapar. Kalau lapar lihat ketiganya ini, kenyang kamu. Pak Riko di tengah-tengah, ya. Sebelah kiri saya, Joshua sebelah kanan saya. Kayak kemarin Jos. Gitu. Kita lihat saudara. Itu kita masuk dalam perjamuan kudus saudara. Ada satu kisah saudara tahu anak yang hilang. Amin. Yang satu minta hartanya. Pokoknya saya bagi harta. Habis itu dia habisin. Terus kembali dikatakan Pak, saya jadi apa? Jadi hambamu aja. Ya, saya jadi ART aja. Yang penting saya bisa makan. Tapi kita lihat di sini, apakah bapaknya menolak dia? Kita tahu kisahnya semuanya. Itulah gambaran saudara dan saya yang datang kepada Tuhan. Tuhan katakan apa? Lekaslah. Pakaikan dia apa saudara? Jubah. Apalagi cincin dengan sepatu. Perhatikan saudara. Kita semuanya orang berdosa. Dulu. Amin. Amin. Tapi karena salib Kristus. Kita semuanya diubahkan. Amin. Ada seorang bapa yang punya 2 orang anak. Tengah-tengah Pak Riko. Gambaran salib Kristus. Amin. Dia punya 2 anak. Yang satu. Anaknya kita tahu. Ya. Suruh jual hartanya. Akhirnya dia lapar. Dia kembali. Tapi ingat baik-baik. Firman Tuhan mengatakan lekaslah. Ini saya menggambarkan hatinya Tuhan. Bagi kita semuanya. Tuhan gak mau engkau menderita. Lama-lama. Tuhan gak mau engkau sakit. Lama-lama. Tuhan gak mau engkau susah. Lama-lama. Perasaan kau datang kembali kepada Tuhan.
Bapak katakan, lekaslah. Catat baik-baik. Karena saya mengatakan, apa yang tidak baik dalam kehidupan kamu itu hanya sesaat. Itu hanya event. Tetapi posisimu tidak akan pernah merubah. Event ini ya, tidak mengubah statusmu sebagai anak. Regardless dengan apa dunia mau ngomong. Apa yang sekelilingmu katakan. Itu tidak ada gunanya. Karena saudara, statusnya yang permanen adalah anak-anak Allah. Amin. Yang sudah diubahkan. Amin. Yang sudah diubahkan. Pas dia kembali, bapaknya terima dia. Tapi sisi lain, ada seorang anaknya yang sulung. Pada saat dia dengar adiknya kembali, dia apa saudara? Ngapain sih ada ribut-ribut? Ngapain sih ada domba ke kanan mau pesta-pesta pakai kiri kanan? Perhatikan baik-baik. Ngapain sih? Kasarnya begini saudara. Orang sulung ini, Bapak, saya ini bertahun-tahun ikut Bapak. Tapi kau tidak pernah memberikan apa yang saya, kambing kecil pun kau tidak berikan bagi saya. Anak yang bungsu ini mengatakan, saya tidak disayang Bapak saya. Saya tidak pernah dianukan. Saya mengatakan, sakit gak hati bapaknya? Kau tiba-tiba si Joshua mengatakan, Pak, Dad, Pak, saya bukan anak Bapak. Saya tidak disayang Bapak. Pinjam dompetnya Pak, pinjam dompet, ada dompetnya. Ya, ada dompetnya. Banyak lah. Jangan terlalu tegang saudara. Ya, kalau kamu tegang saya juga tegang. Dompetnya ini. Dia kembali. Kalau Matthew bilang, Pak, saya mau beli sneakers baru Pak. Puma di sana bagus. Kira-kira bapaknya kasih enggak? Kasih. Kalau Joshua minta, ya handphone saya udah tua Pak. Bapaknya kasih enggak? Pasti kasih. Tapi sebenarnya anak ini membatasi dirinya. Saya tidak disayang Bapak. Saya tidak dikasihi Tuhan. Saya sudah kerja ini, saya sudah kerja ini. Padahal bapaknya bilang, mana dompetnya tadi Pak? Saya sedih sambil ketawa nangis saya ini. Dan bapaknya bilang, apa yang saya miliki ini kamu punya juga. Tapi masalahnya, saya taruh sini aja dulu Pak supaya nggak diambil lagi. Tapi masalahnya kau memposisikan dirimu salah. Bukankah Yesus sudah mati bagi dosa kita semuanya? Bagi semuanya sakit penyakitmu, bagi semua kelemahanmu. Tapi kamu tetap merasa saya tidak disayang Pak. Saya jalan sendiri Pak. Gereja mana mau tahu saya persoalan saya. Pak Sunardi apa lagi mau ingat-ingat saya. Yes. That's right. Saya terbatas, gereja terbatas. Tapi Bapamu tidak terbatas. Kasihnya sedalamnya laut. Amin. Sebaliknya, perhatikan. Orang yang ada di dalam Tuhan, apa yang ada di dekat, dia terus ngomong dengan Bapaknya. Dia terus ngomong. Amin. Apa yang dia lakukan selalu menyenangkan hati Tuhan. Tendensinya apa? Selalu menyenangkan Bapaknya. Karena kasih Bapa yang menyertai setiap langkahnya. Apa yang dia lakukan mau menyenangkan hati Tuhan. Disuruh datang melayani, ya Pak saya melayani. Disuruh berdoa, saya mau berdoa Pak. Disuruh berkorban, saya mau berkorban Pak. Tapi kalau kamu ada posisi ini, tendensinya apa? Kepahitan. Gereja gak perhatian saya Pak. Suami saya gak sayang saya Pak. Siapa bilang? Orang tua saya tidak sayang Pak, saya jalan sendiri Pak. Bukankah engkau berharga di hadapan Tuhan? Tendensinya apa saudara? Ya sudahlah ngapain gereja-gerejaan.
Tendensinya semuanya ada kejahatan. Bahkan dikatakan keinginannya hanya berbuat jahat. Inilah yang ada dicatat dalam Kejadian 6, saudara. Pada saat itu air bah dicurahkan. Tapi semuanya air bah itu sudah ditanggung di atas tubuh Tuhan Yesus. Yesus sudah mati bagi saudara dan saya. Tuhan katakan, hai anakku, apa yang saya miliki adalah milikmu. Amin. Amin. Berubahlah, jangan hidupan yang lama. Engkau ada ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Amin. Tuhan mau memeluk engkau, Tuhan mau menyayangi engkau. Bukan Tuhan yang gak mau kasih dompetnya bagimu, tapi engkau membatasi dirimu. Memang saya orang miskin, Pak. Memang saya gak dilihat. Siapa bilang kau dilihat? Satu dunia boleh gak lihat, tapi Tuhan lihat engkau. Amin. Amin. Mari saudara, saudara ciptaan yang baru yang disayang Tuhan. Betapa sakitnya hatinya Pak Riko. Kalau satu saat Joshua bilang, saya bukan anaknya Pak Riko. Kalau saudara bilang, saya bukan anak Tuhan. Yesus bilang, nak, saya sudah mati. Bukan karena apa yang kau kerjakan, yang sudah kau kerjakan. Tapi karena kasihku kepadamu. Amin. Amin saudara. Saya percaya hiduplah kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Amin. Bukan Tuhan gak mau memberkati engkau. Engkau yang memposisikan dirimu kehidupanmu yang lama. Padahal engkau ada. Padahal engkau adalah anak-anak Tuhan. Engkau adalah orang Kristen. Amin. Yang tadi mencuri rubah menjadi bekerja baik-baik. Saya percaya. Saya ada di sekolah saudara. Saya belum melihat begitu banyak orang yang cari pekerjaan yang sekarang sedang terbuka. Mari saudara datang kepada Tuhan. Amin. Jangan batasi dirimu. Saya memang miskin, Pak. Saya tidak layak, Pak. Pagi hari ini kita masuk perjamuan kudus. Mengingatkan kembali saudara dan saya. Segala hidupmu sudah ditanggung oleh Tuhan. Amin. Jangan hidupmu yang tinggal hidupmu yang lama. Semuanya Tuhan sudah berikan bagi kita. Oke. Amin saudara. Amin. Amin saudara. Tuhan mau, bukan Tuhan mau. Tuhan sudah memberikan hidupannya bagi saudara saya. Amin. Pak Riko bilang, apa yang kau perlukan Joshua? Ambil ini sepenuhnya untuk kamu. Amin. Jangan merasa engkau tidak disayang. I love you so much. Amin. Thank you Joshua. Amin. Thank you Pak Riko. Thank you Matthew. Amin. Terima kasih semua. Saya rindu saudara diberkati Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini. Engkau ada ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya sudah datang bagi Tuhan. Amin. Kita bangkit sama-sama berdiri saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah hari biji matamu kau berikan semua yang ada padamu. Amin. Haleluya. Indah kau beri rancanganmu Amin. yang terbaik bagi Sekali lagi seperti Bapa. sayang anaknya. Demikianlah engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata
Hari depan tidak akan beri kerajaan yang terbaik bagiku. Mari kita angkat roti tangan kanan kita tinggi-tinggi semua. Benar-benar sambil saudara berdoa. Saudara ciptaan yang baru. Amin. Berubahlah pikiranmu. Engkau adalah anak-anak Allah. Engkau sudah dipisahkan dari dunia ini. Oh, nama-nama kanarala basyana. Sesungguhnya apa milik surga, apa yang Tuhan Yesus miliki adalah milikmu. Masing-masing berdoa, saudara. Haleluya. Oh, kalau Tuhan memiliki kesembuhan, kesembuhan adalah milikmu. Kalau Tuhan mau memegang harta dunia ini, dia adalah berkat-berkat. Kalau Tuhan memegang benih ilahi dalam kandunganmu, terima pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku namakan arah masing-masing berdoa. Terima kasih Tuhan. Dia adalah Bapa mengasihi engkau. Dokter bilang engkau gak bisa punya anak. Engkau tidak punya keturunan. Yes, realitanya. Tapi percayalah, itu hanya sementara. Yang permanen adalah firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkat roti tangan kanan tinggi-tinggi. Kami bersyukur Tuhan untuk di pagi siang indah ini Bapak. Kalau kami boleh kembali memegang, mengangkat roti tubuh-Mu Tuhan Yesus. Roti kehidupan, roti yang turun dari surga. Tubuh-Mu dihancurkan, tubuh-Mu diremukkan, tubuh-Mu ditombak, dipaku. Sesungguhnya Kau menanggung semuanya kelemahan kami. Orang mengira dia ditindas, dikutuk oleh Allah. Tapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami terima tubuh yang sehat. Kami terima tubuh yang diberkati Tuhan. Tidak ada bakteri, tidak ada kuman, tidak ada virus. Tidak ada COVID-19, tidak ada sakit penyakit dalam bentuk apapun. Semuanya sudah ditanggungkan di atas tubuh Tuhan Yesus. Ada bilur-bilur tubuh Tuhan Yesus, semuanya sakit penyakit sudah disembuhkan Tuhan. Kita angkat tinggi-tinggi, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu setelah aku terima dari Tuhan. Itu buat Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan setelah itu mengucap syukur atasnya, ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti kita pecah-pecahkan dan bersetua dengan tubuh Tuhan Yesus? Amin. Kita makan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan boleh mengangkat darah-Mu Tuhan Yesus. Ini ancaman darah Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa. Yang tidak melakukan dosa, yang tidak ada dosa di dalamnya. Dijadikan dosa karena pelanggaran pemberontakan kami. Darah-Mu harus mengalir taman Getsemani sampai ke bukit Golgota. Darah-Mu mematikan perjanjian baru, perjanjian kekal bagi kami semuanya. Memperlunas semuanya tuntutan hukum Taurat. Mengampuni dosa kami satu kali untuk selama-lamanya. Mengalir dalam setiap pembuluh darah kami dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tidak ada bagian tubuh kami yang tidak dialiri oleh darah kehidupan. Pembuluh jantung kami sehat, pembuluh otak kami sehat Tuhan. Tekanan darah kami normal, gula darah kami normal.
Saraf-saraf kami semuanya berfungsi dengan baik Tuhan. Panca indera kami sehat Tuhan, tenggorokan kami sehat Tuhan. Otak kami sehat, jantung kami sehat Tuhan, paru-paru kami bersih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lambung, lever, empedu, ginjal semuanya berfungsi dengan baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sum-sum tulang belakang, prostat, usus besar, kecil, pankreas semuanya berfungsi dengan baik. Karena semuanya dialir udara kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita angkat tinggi-tinggi. Demikian juga menggigil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali keminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukan kacang ucapan syukur atas yang kita ucapkan syukur persetujuan dengan darah Tuhan Yesus. Amin. Kita minum sama-sama dalam nama Tuhan. Mari saudara sama-sama. Senangkan Tuhan. Kita angkat persembahan tangan-tangan kita tinggi-tinggi. Tuhan, Kau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang terlebih dahulu yang sudah memberkati semuanya Tuhan. Apa yang dikerjakan pasti Kau buat berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga, mata pencarian pendidikan, sekolah. Oh terima kasih Tuhan, boleh memberkati gereja ini Tuhan. Pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami boleh Tuhan menjangkau lebih banyak jiwa lagi. Bagi kemuliaan-Mu sebelum kedatangan yang kedua. Pentakosta yang ketiga. Kami akan menuai banyak jiwa bagi kemuliaan-Mu. Banyak orang diselamatkan. Dan banyak orang masuk surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat pada Tuhan. Dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima berkat pada Tuhan Yesus. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya. Memberikan kasih karunia tak terbatas. Menghadapkan wajah bagi kita shalom, damai, sejahtera. Semua yang kita sayang, kita kasihi. Buat apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Mata pencarian pendidikan, sekolah usaha kita. Toko kita. Bisnis kita, sekolah kita, keluarga kita, kesehatan kita. Semuanya ada shalom, ada damai, sejahtera. Menjauhkan kita semua segala macam mara bahaya. Kecelakaan, sakit, penyakit. Menjauhkan kita semua segala macam bakteri, kuman, virus. COVID-19, sakit, penyakit dalam bentuk apapun. Semuanya sudah ditanggungan atas tubuh Tuhan Yesus. Bilur-bilur tubuh Tuhan Yesus. Semuanya sakit penyakit kita sudah disembuhkan Tuhan. Terimalah berkat anugerah, sukacita, damai sejahtera berlimpah-limpah dalam Bapa dan Putranya dan Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Husain timah mesra kudus menyertai kita semuanya di siang ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Percaya di sayang Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. selamat hari Minggu saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya. Kalau anggota-anggota kul kasih ingat gembala-gembala kulnya, bilang Pak saya mau jalan-jalan. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melihat